Oke, baik. Untuk selanjutnya, ya, tambahan informasi tentang lansia ataupun orang yang usianya sudah di atas 65 tahun. Eh, Jenengan ada yang punya lansia di rumah? Saya punya, Bu. Punya ya. Nah, lansia itu beda tipe, maka beda untuk penanganannya. Penanganan maksudnya bagaimana? Penanganan untuk kasus-kasus pada lansia. Ada dua tipe lansia, ada lansia introvert dan lansia ekstrovert. Untuk lansia introvert itu adalah ketika lansia atau orang tua kita itu justru ketika menjadi lansia dia sering mengalami ketakutan. Dia merasa sendirian, dia tidak punya siapa-siapa dan dia merasa dikucilkan. Nah, ada tipe selanjutnya adalah lansia dengan jenis ekstrovert. Lansia dengan jenis ekstrovert itu lansia yang cenderung dia selalu mengekspresikan yang mau dia sampaikan dengan dengan sikap ataupun dengan kata-kata yang terkadang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya dia sering teriak-teriak seperti itu, semuanya ketika kita ngasih tahu dia tidak mau, dia mau semaunya sendiri, dia hanya mau melakukan sesuatu kalau dia inginkan, kalau tidak. Jadi seperti itu, dan dia biasanya menguasai dalam sebuah keluarga, jadi semuanya harus menurut pada saya karena saya adalah orang yang paling tua, seperti itu. Nah, pada saat itu jadi ada dua tipe lansia itu kita punya penanganan yang berbeda. Untuk tipe yang pertama, maka kita butuh pendekatan emosional atau pendekatan psikologis, di mana kita selalu memberikan nasihat pada lansia ataupun orang tua kita supaya dia mau membuka diri untuk orang lain. Kita sering dekatkan dia dengan cucu-cucunya, atau kita sering dekatkan dia dengan keluarganya, atau dengan kerabatnya, atau dengan teman-teman seusianya. Nah, dari situ maka ketika nanti ada permasalahan, dia akan mau bercerita kepada kita, dia akan mau membuka diri kepada orang banyak. Itu untuk tipe yang pertama. Sedangkan untuk tipe yang kedua, tipe lansia ini butuh pendekatan khusus, yaitu siapa yang mendekati orang-orang yang bisa masuk ke dunianya mereka, bisa masuk ke dunianya si lansia ini, karena dia merasa hanya orang-orang yang selevel dengannya lah yang bisa, yang dia percayai dan dia bisa sepakat seperti itu kalau misalnya berbicara. Jadi kalau ini membutuhkan orang-orang khusus, misalnya dia sungkan tuh kalau sama cucu mantunya yang jadi dokter misalnya, atau dia hanya mau kalau dia mau mengikuti atau menuruti perkataan itu kalau yang berbicara itu adalah anak sulungnya yang laki-laki misalnya begitu. Jadi kita harus pendekatannya lewat sana. Jadi itu jadi beda tipe lansia, maka beda juga untuk penanganannya. Itu sampai di sini tentang lansia. Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup. Nah, tentang jadi untuk penanganan itu tadi ya disesuaikan juga dengan kondisi fisik pada lansia, karena lansia itu perbedaan fisiknya setiap lansia itu berbeda-beda. Ada yang dia itu sehat bugar seperti itu, tetapi dia sudah demensia. Demensia itu adalah apa? Demensia? Kepikunan. Sering lupa, pikun, lalian. Nah, seperti itu masuk dalam kategori demensia. Nah, ada juga yang dia tidak demensia, tetapi secara fisik dia sudah tidak bisa beraktivitas seperti orang yang masih muda atau orang pada umumnya, karena kaki-kakinya mulai kaku, tangannya juga mulai kaku seperti itu, karena lansia cenderung memiliki tubuh yang rentan. Itu. Baik, itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Mbak.